Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya hari ini ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang siapa diri kita. Mungkin itu pertanyaan yang klasik. Tetapi menurut saya pertanyaan itu tidak bisa habis dijawab dengan tuntas. Karena itu menarik membicarakan dan merenungkan akan hal itu. Tetapi saya mau memulainya dari yang sederhana, kemudian nanti menjadi yang lebih dalam. Mudah-mudahan tetap sederhana dan bisa dimengerti. Saya mulai dengan makan. Banyak di antara kita, termasuk saya, seringkali kita makan. Yang kita makan bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh badan kita, tetapi yang saya sukai, yang menurut saya enak. Karena itu saya makan. Dan jumlahnya juga belum tentu apa yang sungguh dibutuhkan, sesuai kebutuhan. Seringkali makan sampai kekenyangan. Lalu badan kita kelebihan gula, kelebihan purin, kemudian tekanan darah kita meningkat, dan kemudian terjadi penyumbatan baik di dalam vena maupun arteri. Tetapi kita tetap makan seperti yang saya mau, yang saya inginkan. Nah, ini bukan masalah makanan sebetulnya, tetapi masalah ada pembedaan antara badan saya dan saya itu tidak sama. Badan tidak mau, tetapi saya tetap makan apa yang badan saya tidak mau karena saya mau. Lalu ini ada dua entitas antara saya yang suka makan yang enak dan badan yang membutuhkan makanan yang sehat dengan proporsi tertentu. Itu yang mau saya tunjukkan. Maka kita juga bisa sebetulnya mengabaikan keinginan-keinginan makan enak itu dan memperhatikan kebutuhan badan kita. Kita mendengarkan teriakan badan kita yang kesulitan menerima sesuatu yang masuk di dalam dirinya dalam batas yang melebihi kemampuan untuk mencernanya. Dan saya mau mengajak kita semua untuk lebih dalam. Bukan hanya makanan yang masuk, tapi juga pikiran-pikiran. Kita itu membiarkan segala macam pikiran masuk dalam diri kita. Termasuk yang sebetulnya tidak perlu kita pikirkan. Contohnya, tetangga kita membeli mobil BYD yang baru. Kita mulai memikirkan dan membicarakannya. Itu nggak ada urusannya. Sama sekali, nggak ada urusannya. Tapi seringkali kita membicarakannya. Intinya adalah kita bisa memikirkan sebetulnya apa yang kita butuhkan. Karena kalau yang kita masukkan dalam pikiran bukan yang kita butuhkan, kita juga pusing sendiri. Jadi overthinking malah. Yang bukan kebutuhan kita untuk dipikirkan malah kita pikirkan. Tetangga beli ini, beli itu, lalu kita memikirkan, lalu jadi iri hati, lalu kemudian berkembang, saya kok enggak bisa ya. Ujung-ujungnya, kenapa Tuhan begitu ya? Enggak adil loh, jadi begitu. Padahal awalnya enggak ada hubungannya. Itu kalau kita memasukkan juga bukan hanya makanan, tapi pikiran yang tidak kita butuhkan. Nah, sekali lagi sama yang ingin saya tunjukkan. Pikiran saya dengan saya yang membutuhkan itu tidak sama. Ada kesadaran, ada keheningan di antara pikiran satu dan pikiran dua. Sebelum pikiran kedua muncul, itu ada keheningan. Ada ruang hampa, keheningan. Dan itu adalah kesadaran yang menyadari semua pikiran itu. Bahkan ketika kita tidak berpikir, keheningan itu ada di situ karena memang selalu ada di sana. Nah,
Saya adalah pikiran itu atau keheningan itu yang menyadari segala-galanya. Yang saya makan, porsi yang dibutuhkan, jenis makanan yang dibutuhkan badan, pikiran yang saya sadari, pikiran yang saya butuhkan, dan pikiran yang tidak saya butuhkan. Pikiran yang terus berpindah-pindah, yang kadang-kadang muyet kalau saya memberi perhatian, tapi kadang-kadang hilang begitu saja kalau saya tidak perhatikan. Nah, siapa itu yang menyadari semuanya? Menyadari pikiran, menyadari apa yang dimakan, menyadari tubuh. Jelas itu tidak sama. Dan karena itu pikiran tidak harus selalu diikuti. Karena ternyata pikiran juga tidak banyak yang kita butuhkan. Bisa justru menyadari saja dan melihatnya dengan kejernihan. Mengamati, menyadari, mengerti, menerima. Nah, siapa itu yang menerima pikiran-pikiran, yang membiarkan pikiran datang dan pergi, yang selalu ada sebelum pikiran datang dan sesudah pikiran pergi, ada yang selalu ada di situ. Dan itu tidak bisa digambarkan. Ketika bisa digambarkan, itu buah pikiran. Hanya bisa disadari. Sebuah keheningan tanpa batas. Sebuah keterbukaan yang bisa menampung apa saja, bisa menyadari apa saja. Yang sangat luas, yang tanpa bentuk. Nah, bukankah itu roh? Bukankah itu cinta? Keluasan, kesiapan menerima, keterbukaan untuk mengalami apa saja. Dan kita bisa operate from the silence. Kita bisa memandang, mengalami dunia ini, setiap peristiwa dari perspektif keheningan yang tanpa batas, yang tidak bisa digambarkan, yang selalu ada di sana, yang bisa kita namai cinta, bisa kita namai keterbukaan, bisa kita namai roh, yang tentu mengatasi seluruh persoalan yang ada. Dan kalau kita terus-menerus memandang, mengalami dunia ini dari perspektif keterbukaan tanpa batas itu, kesadaran tanpa batas itu, maka kemudian kita bisa menyaksikan bahwa apa yang terjadi segala-galanya itu ada di sana. Dan karena ada di sana, saya lebih besar, saya bisa menerima, bisa mengalami, bisa mensyukuri semuanya. Nah, saya ingin mengajak kita semua memandang, mengalami dari perspektif keluasan itu. Dari perspektif roh, itulah hidup dalam roh. Dari perspektif spiritual. Karena sebetulnya kita adalah spiritual being dengan human expressions. Nah, yang selalu ada di sana, yang tanpa batas, keterbukaan, yang tanpa bentuk itulah spiritual being. Dan kalau kita adalah spiritual being, ya itulah kita. Pikiran itu datang dan pergi, itu ekspresi. Bisa kita turuti, bisa tidak. Bisa kita pilih apa yang masuk dalam pikiran kita, yang perlu kita pikirkan. Ada juga yang tidak perlu dipikirkan. Itulah spiritual being yang bisa menyadari badan kita membutuhkan makanan apa dalam jumlah seberapa. Bukan sekedar makan, bukan sekedar merasakan emosi tertentu, bukan terus-menerus berpikir satu hal dan muyek tidak bisa pergi dari sana. Karena kita bisa mengambil jarak, bisa mengamati, bisa menyadari semuanya. Karena kita adalah spiritual being itu. Dan kita tidak perlu memberi nama. Karena mungkin dengan memberi nama malah menjadi konsep yang mempersempit kesadaran itu. Yang tanpa batas, tak tergambarkan, yang luas, yang bisa menerima apa saja, yang bisa mengalami apa saja, yang tidak kekurangan apapun juga. Dan Anda bisa, mungkin kita namai yang dekat-dekat dengan itu, cinta, keterbukaan, kesediaan, keilahian, roh. Dan kemudian kita bisa bertindak, mengalami dari perspektif itu.
bukan dari perspektif pikiran, bukan dari perspektif keinginan. Dan kemudian tentu hidup jauh lebih luas, lebih lega, lebih penuh syukur, dan lebih damai. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.